dan juga inovatif. Nah, malam ini kita kedatangan bintang tamu di tengah. Ada siapa? Mungkin kita bisa tanya. Kenalan dong. Iya, kenalan dulu. Mungkin kita ngasih tahu namanya dulu aja ya, teman-teman. Untuk kenapa dia di sini mungkin habis segmen setelah ini. Mungkin namanya siapa? Okta. Jadi Okta bakal nemenin kita selama 1,5 jam ke depan, dan nanti juga ada satu lagi kita nggak bakal ngasih tahu sekarang. Iya, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga Inovatif. Oke, tadi kan kita udah kenalan dengan adek di tengah kita yang cantik banget. cantik banget. Namanya Okta ya. Oke, Okta ini katanya adalah model cilik. Oke, bisa dibaca nih selempangnya Putri Cilik Cilik Favorit Favorit. Kalteng. Keren. Nopi pernah jadi model waktu kecil? Enggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Nah, kita tanya dulu nih, Okta sekarang kelas berapa nih Okta? Kelas 1 SMP. Masuk kelas 1 SMP ya, berarti ini kan berarti dia bagi rapot? Iya. Bagi rapot kelas 6? Iya. Terus masuk SMP? Wow. Kalau SD mau ke SMP. transisi Bu, ya. Masih muda sekali, Bu. Masa depannya cerah ya. Kalau Okta sendiri mulai model dari umur berapa nih kalau boleh tahu? Dari TK. Wow, Iya. dari TK. Dari TK. Biasanya TK tuh kan malu-malu. Terus kalau disuruh maju sama, ayo maju, nangis gitu kan. Itu dari TK-nya TK 0 kecil atau 0 besar? Besar. Menurut besar. Itu Okta sendiri atau mama tuh yang nyuruh Okta maju? Aku sendiri. Oh, berarti Sendiri? inisiatifnya. Ceritanya gimana? Mungkin kakak mau tahu nih. Itu apa tuh, ngeliat orang pakai model-model gitu Heeh. kayak bagus gitu, jadi pengen gitu. Itu Okta liatnya di TV atau langsung? Langsung. Oh, langsung. Iya. Terus Okta bilang sama mama, Okta mau kayak gitu. Iya. Masa dia sendiri? Aku dulu disuruh nangis sih waktu itu. Emang generasi sekarang itu confident atau percaya dirinya tuh lebih ini ya, Iya. lebih tinggi dari daripada kita dulu ya. betul banget. Nangis sambil Generasi nyanyi. emas, generasi milenial. Kita generasi apa ya dulu Bu? Terus waktu itu pertama kali Okta jadi model itu acara fashion show model atau lomba? Lomba. Oh, lomba. Iya. Lomba apa tuh kalau boleh tahu? Sudah lupa. Udah lupa ya, masih kecil banget. Itu waktu itu bajunya Okta jahit sendiri atau gimana? Itu apa tuh masih belum tahu. Baju-bajunya tuh kayak gimana gitu. Oh, jadi pertama emang Baju belum tahu sendiri apa-apa. gitu ya. Oh, baju sendiri. Kalau sekarang udah ada yang desain? Iya. Wih, udah upgrade Bun. Siap, Bun. Berarti- Ini sampai lupa loh event yang dia ikutin, saking banyak banget Berarti dari TK sampai sampai segede sekarang ya, Bu. Iya. Maksudnya aktif terus? Iya. Setiap tahun ada aja gitu ya? Ada. Paling jauh nih, Okta pernah lomba sampai mana? Ke Bali. Wow, ke Bali? Iya. Saya aja ke Jakarta udah seneng. Ke Bali itu acara apa Okta? Ingat nggak? Acara apa ya? Fashion show gitu biasa. Yang fashion show itu pakaian pantai gitu ya. Oh gitu. Waktu ke sana ada teman dari sini juga. Ada saudara mama. Oh, ada saudara mama. Jadi ke sana itu berberapa orang jadinya dari Palangkaraya? Satu orang sih. Oh, satu orang. Iya. Cuman waktu itu Okta ditemenin. Ya. Oh, itu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Iya. Nah, waktu waktu SMP, waktu TK, tadi kan Okta bilang Okta tuh pengen kayak gitu, kayak model gitu. Jadi Okta pengen kayak gitu. Nah, kalau sekarang Okta pengen jadi model tuh ada nggak goalsnya? Pengen jadi apa gitu? Pengen jadi putri apa gitu? Ada nggak? Jadi putri pariwisata. Oh, ya, sekarang kan banyak kan event-event putri pariwisata yang diselenggarakan di seputar Pora. Boleh tuh dicoba. iya, itu ada kan yang Iya, batasan umurnya mungkin dari 17 tahun ya. ini juga duta tahu dia. Oh iya, sudah. udah pensiun ya. Jadi duta pariwisata, dan katanya nih Kanopi si Okta ini ikut dalam pemotretan buku dari pariwisata ya. Iya. Itu udah selangkah lebih maju loh tau Okta. Iya, one step closer. Iya. Jadi jangan pakai bahasa Jerman ya. Oh, siap. Waktu itu Okta banyak nggak tempat waktu foto-foto sama pihak pariwisata? Banyak sih. Banyak. Ingat nggak tempatnya di mana aja? Di Tankius.
di Saigohong di Palangkaraya juga ada. Oh. Ya. Memang tujuannya di objek-objek wisata di Palangkaraya ya Kak? Ya. Nah, untuk jadi putri pariwisata nih kan Okta harus ada namanya wawasan tentang pariwisata, wawasan tentang daerah. Itu Okta udah belajar belum dari sekarang? Masih sedikit-sedikit. Masih sedikit-sedikit, Ya. bertahap ya. Tapi kayaknya aku lihat dia kayaknya udah dapet sih dari public speakingnya, brandnya, behaviornya itu udah dapet banget aku lihat. Makasih ya, Kanapi. Oh sama. Kalau Okta sendiri, misalnya ada temen, contoh ya, kakak contoh nih, jadi temen Okta dari Bali. Okta, aku mau ke Palangkaraya dong, di sana ada apa? Okta bakal jawab apa? Banyak apa ya? Banyak Banyak apa ya? hiburannya. Oh, banyak hiburannya. Apa aja? Itu. Itu apa tuh namanya? Batu ya itu ya apa Saigohong. Oh, itu. Saigohong. Objek, Ya. perkenalkan objek wisata. Ya itulah. Itulah apa Okta? Aku nggak tahu. Saigohong itu jawabannya yang kayak Okta yang pertama tadi. Saigohong, Tengkiling gitu. Banyak. Kalau Bali kan mereka banyaknya kan laut. Ya, Nah, laut. waktu Okta bilang Saigohong itu pas banget. Soalnya mungkin mereka nggak tahu rasa tuh apa ya vibes sungai itu kayak gimana. Walaupun Apalagi yang warnanya coklat-coklat. air teh ya bun. Tahiti Bun. Tahiti. Kan kalau di sana mungkin laut, di sini sungai, walaupun sama-sama air kan beda. Kalau sungai kan ombaknya lebih anteng gitu Kalau kan. di sini Bun, Kalau di sana kan lebih apa namanya keras kayak ombaknya. kalau di sini ada ombaknya juga. Ombak apa? Perahu lewat ada ombak ya Bun. Iya bener juga sih. Kalau Okta sendiri SMP ini udah ada ini nggak plan? Bukan SMP, maksud kakak dalam beberapa waktu ke depan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ada ini nggak kegiatan untuk lomba pemotretan ada nggak? Ada sih lomba. Ya ada banyak. Banyak. Iya. Kalau kakak nanya inget nggak nama-namanya? Belum. Oh, masih belum. Iya. Masih belum. Cuman info-infonya udah ada Iya, kayak gitu. ada. Dalam negeri. Amin ya bisa go internasional. Amin. Dalam kota atau ke luar kota? Dalam kota. Dalam kota semua. Ternyata walaupun pandemi, kegiatan modeling itu tetap banyak berlangsung ya. Iya. Nah, Okta sendiri yang ngajarin siapa nih? Sampai akhirnya pede, akhirnya bisa berjalan di karpet merah. Wih, karpet merah. Catwalk. Oh, Kak Aher. Terus kalau Mama sendiri biasanya bantu Okta apa? Bantu Okta fitting baju. Oh, fitting baju. Paling suka lomba yang Okta paling suka itu pas lomba apa? Ya maksudnya kan setiap lomba modeling ini kan temanya beda-beda. Ada yang temanya baju modern, ada temanya baju tradisional. Nah, Okta ada nggak lomba yang paling Okta suka gitu? Baju benang bintik sih. Oh, baju benang bintik. Iya. Kenapa Okta paling suka yang itu? Bagus semuanya, baju-bajunya bagus. Ya. Bagus. Berarti Okta tipe yang ini ya, yang suka pakai batik. Iya. Wow, jarang ya sekarang suka batik. Kanopi harus pakai batik, Kanopi. Iya, kan Nonok juga harus pakai batik kalau. Iya, ntar kita pakai batik ya. Mungkin next time kita kesini temanya pas hari batik bisa ini ya. Bisa. Pakai kebaya bisa. Semoga aja bajunya masih muat ya. Kalau nggak muat bikin lagi. Nah, kalau fitting baju pernah nggak? Waktu di fitting ukurannya berapa? Bukan fitting. Waktu ngukur ukurannya berapa? Pas fitting lagi ternyata Okta makin kurus, Okta makin gendut. Ada nggak? Ada. Ada. Aku kira nggak ada tahu kalau masih kecil. Aku kira itu cuma berlangsung orang yang mau Orang wedding sudah doang. dewasa, iya. Ada. Misalnya bisa buncit kan ya. Itu makin kurus atau makin ini? Gendut. Makin gendut. Iya. Gendut bagian mananya? Mungkin waktu ngukur ukurannya segini gitu ya. Ternyata pas dipakai lagi, Sudah nggak cukup. terus gimana? Itu apa tuh ada tambahannya tuh, ada lebihannya. Oh, jadi akhirnya digedein. Iya. Bisa. Bisa. Hebat ya desainernya. Bisa dong ibu tukang jahit. Kalau aku desainernya, udah kamu diet aja. Makanya aku nggak jadi desainer, Kanopi. Oh, pantesan. Galak aku mah kalau jadi desainer. Ih, galak banget ih.
Kalau Nopi pernah nggak ngelihat fashion show yang di Palangkaraya? Pernah sering. Yang paling suka ada nggak? Ada. Yang modelan kayak anak kecil? Iya suka banget ya ampun, apalagi kadang waktu kita nonton mereka lebih tinggi dari kita. Coba diri deh, terus kita taruh diri. Aku segininya sih tadi ngukur. Oh iya, oh iya. Nanti ya segmen kedua ya. Iya, itu agak malu ya. Nanti aku boleh pinjam nggak sepatunya? Boleh. Nanti aku biar tinggi sama kayak ini, kayak yang satunya. Karena pernah ikut catwalk nggak? Oh, jangankan ikut catwalk, aku aja nyobain yang 5 cm keseleho ya. Yang aku mau nanya, Okta pertama kali pakai heels pas kapan? Yang setinggi ini nih? Ini ya, Heeh. kelas 5. Oh, kelas 5. Oh, berarti Sekarang itu sudah pakai yang 15 cm. Iya, syuk. Kalau boleh tahu kamu tinggi badannya berapa sama berat badannya? berapa ya? Dia pasti lebih tinggi dari aku waktu SD. Iya kelihatan sih. Iya, aku gede aja kayak gini. Beratnya 37. Oh, 37. Tinggi. Lalu tingginya 152. Satu. Salah, lain. Sorry. Berapa? Berapa? Tuh, satu berapa ya? Satu Lupa, berapa? sudah nggak, kamu Satu sudah titik nggak dua koma ya. Nanti kita ukur di depan ada tuh pengukuran. Kayaknya sampai 150. Soalnya dia kan masih SMP Iya. dan baru masuk, itu tuh pertumbuhannya tuh cepet banget. Kalau masih masa puber gitu kan. Yang penting waktu di masa-masa itu Okta misalnya nih ya, misalnya goals Okta mau tingginya 160 atau 170. Berarti dari sekarang Okta prepare tuh kayak berenang. Udah Ya, basket. Aku juga dulu basket begini aja. Beda ya masa pertumbuhannya. Kalau Okta sendiri berarti basket tadi ya? Ya, Ada lagi nggak? bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Kalau bulu tangkis bisa bikin tinggi nggak sih? Bisa bikin kurus. Oh iya. Oh gitu. Lengannya kurus nanti. Kan model kan biasanya ini kan. Apa? Tapi kalau udah gede nanti Okta ada nggak? Okta mau jadi ini, cita-citanya apa? Aku mau jadi cita-citanya jadi poluan. Jadi polwan, pas ya tinggi. Iya. Dan polwan. Polwan dong, Bu. Aku kemarin mau jadi polwan, udah fisik, mental, Siap. wawasan tuh udah ya. Cuman Apa yang kurang? kurang berapa senti ya kemarin. Berapa senti lagi? Banyak ya. Di sini nggak boleh bully-bully. Ih, nggak Kanopi, boleh, nggak kamu boleh. nggak boleh ya. Itu adalah contoh yang buruk. Nanti kalau kamu kayak gitu ketemu di sekolah, bilang kamu nggak boleh kayak gitu. Ada nggak? Ya, nggak ada ya. Bagus. Lingkungan mereka lebih sehat, Nop. Nggak mungkin jadi model cilik kalau attitude-nya nggak good Iya. Pinter ya Nopi ngomong sekarang. Kalau poluan Indonesia itu yang paling apa ya? Paling unik ketika mereka udah pendidikan, itu tuh pasti semuanya tuh pada cantik-cantik. Apalagi waktu demo, ingat ya sih kemarin waktu demo. Itu waktu yang di demo kan yang ditertibkan tuh mahasiswa. Itu mereka bukannya tertib malah ngerayu poluan ya. Nah, Okta ini tipe yang galak atau suka ketawa atau pendiam karakternya? Ketawa. Oh, ketawa. Iya kelihatan sih dari tadi. Aku lupa berapa. Iya, emang harus ceria gitu. Jadi model tuh harus ceria. Kalau galak-galak nanti nggak ada teman. Iya kan harus mengeluarkan aura positif. Iya, aura positif. Nah, kalau sekarang selain kan model sekarang itu ya, model sekarang itu tuh kalau kakak tahu sekarang tidak hanya berjalan di panggung doang, tapi ada namanya kayak tes kewawasan, public speaking. Itu Okta sekarang udah belajar itu nggak? Udah. Yang public speaking ya. Nah, coba deh karena Okta udah belajar public speaking, kakak punya challenge buat Okta. Nih anggap Okta adalah MC, adalah host ini deh, host TikTok. Jadi Okta opening kayak kakak tadi. Halo semuanya, balik lagi sama aku Okta di acara TikTok. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang putri cilik Palangkaraya. Coba kayak gitu. Pasti bisa. Yuk, bisa, yuk, Kapan bisa. lagi coba langsung tes di depan kamera. Hah? Sampai apa aja ya? Ih, harus panjang. Harus panjang. Habis ini kamu dapat sponsor batu bara loh. Coba
Ya, tarik nafas. Taruh. Oh. Sabar bos, sabar. Kamu gede jangan jadi pelawak loh. Nah, udah bagus kamu jadi model. Dia ketawa mulu sih. Udah siap? Udah siap belum? Sudah. Oke, sudah. 3, 2, 1. Hai semua. Apa deh? Hai semua, balik lagi dengan aku Okta di acara TikTok. Iya, sampai situ. Oke, coba dulu sampai situ. Hai semuanya, saya salah. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Okta di acara TikTok. Nah, sekarang tambah. Ah, Kalau gampang namanya buka challenge. Hari ini habis TikTok, nanti Okta lanjut ngomongnya kayak gini. Hari ini kita akan ngebahas tentang pariwisata Palangkaraya. Hari ini kita akan membahas pariwisata. Palangkaraya. Ya, Palangkaraya. Iya. Coba dari pertama, dari yang Okta sampai Palangkaraya. Hai, kembali lagi dengan aku Okta di acara TikTok. Sekarang salah. Yuk, bisa yuk. Iya. Hai, kembali lagi dengan aku Okta di acara TikTok. Kita akan membahas pariwisata Palangkaraya. Iya. Boleh lah, boleh. Baru pertama kali. Dulu Kanopi pertama kali, ayo Nop ngomong. Gitu. Jadi kamu udah lebih bagus dari Iya, kamu Kanopi. lebih bagus dari aku. Terus katanya Okta mau ini ya, mau nampilin sesuatu buat kita. Apa tuh? Okta mau nampilin puisi. Puisinya buatan sendiri atau buatan siapa nih? Buatan ini 71. Oh, bukan buatan Okta ya? Oh, buatan Umi. Oh my god, ternyata Umi adalah sastrawati ya, Bun. Oke, mari kita dengar Mari kita Okta berpuisi dan juga karya Umi. Ya. Sambil diri Okta. Oke. Ayah, buah karyanya 71. Seberkas cahaya menyinari bumi, sebening hati yang ikhlas, seraut wajah berseri, senyummu selalu terbayang. Ayah, tawa candamu tak terdengar lagi, hanya bayanganmu yang menemaniku. Ingin ku memelukmu, ingin ku bermanja denganmu. Ayah, adakah rindu ini akan berujung? Akankah penantian ini terwujud? Di sini, anakmu selalu merindukanmu. Terima kasih. Wih. Aku tadi mau nangis tapi ketahan. Ternyata tentang ayah. Berarti Umi kangen ayah ya Umi ya. Teman-teman gak bisa lihat kan? Cuman kita yang bisa lihat. Kasihan dia. Ini Okta baru belajar hari ini atau dari kemarin? Dari kemarin. Dari kemarin. Pernah nggak baca puisi sampai nangis? Pernah? Pernah. Iya. Waktu tema apa? Tema Bunda. Dia tuh cepat banget tau, mimik mukanya berubah tau nggak Nop? Dari tadi, iya waktu itu 1001 macam wajah nih. Sangat ekspresif Ih, ya, kamu Bun. coba lain kali cobain video kayak ala-ala orang acting gitu, kayaknya bagus deh. Pernah nyoba belum? Aku pernah coba acting. Oh, udah pernah nyoba. Kalau anak-anak sekarang nih katanya kalau sering story kan story itu kan ngobrol sendiri. Halo semuanya, jadi hari ini aku pengen tour apa ya? Home tour. Jadi Ini kamar aku, ini kamar dia. Ini meja belajar. itu mungkin dilihat sepele ya, tapi kalau itu diasah terus itu public speakingnya bagus banget. Dan kakak ngelihat di Okta nanti kalau Okta mungkin udah lomba yang kata Okta banyak lagi. Kenapa saya belibet ya? Kalau Okta udah lomba yang kata Okta tadi bilang banyak kak gitu, nanti Okta balik lagi ke sini dengan bawa kakak request ya. Nanti Okta bawa bakatnya acting. Ya. Deal ya. Nanti adu actingnya sama Kak Nono. Aku jadi bawang merah. Tahu nggak cerita bawang merah bawang putih? Tahu. Tahu. Nah ini ibu tirinya. Memang hampir
bully. Oke. Halo semuanya. Dadadadeng, tiba-tiba berubah ya yang di tengah. Gigi ya bun. Iya, langsung set gitu. Nah, tadi kan kita udah kenalan sama si Okta dan kita akan kenalan lagi dengan temannya Okta ya. Kalau boleh tahu namanya siapa yang di tengah? Keisha. Keisha. Mungkin teman-teman yang kemarin udah nonton Ramadan itu Indah, udah nggak asing nih sama mukanya Keisha. Jadi waktu itu Keisha udah pernah kesini ya Keisha. Waktu itu ngajarin kita tutorial pas Mina ya. Oke, di sini Keisha kita lihat selempangnya ada bacanya apa kan Nopi? Putri Remaja Pariwisata tahun 2020. Wih, 2020 kemarin banget ya. Itu bulan apa tuh? Bulan Desember. Oh, Desember. Tuh kan baru banget. Kalau remaja itu pemilihan putri pariwisatanya itu fasenya apa aja tuh? Ada pertanyaan kah atau apa gitu? Public speaking. Oh, public speaking. Terus ditanya-tanya juga nggak tentang pariwisata, tentang budaya gitu-gitu? Enggak. Oh, enggak ya. Itu mungkin yang kategori dewasa ya. Iya. Waktu itu public speakingnya Keisha apa tuh? Dimintanya ngapain? Memperkenalkan cita-cita. Memperkenalkan Iya. cita-cita. Kalau aku minta dengar sekarang bisa nggak? Oh. Mau dong. Oh dong, kita mau lihat sebenarnya kayak gimana sih perkenalan waktu seleksi putri pariwisata. Soalnya banyak banget yang adik-adik kakak itu pengen jadi putri pariwisata, cuman kan karena banyak seleksinya jadi udah tahap ini lolos, pas tahap ini gugur gitu. Mungkin Keisha bisa kasih simulasi lah kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin atau Okta mungkin ya yang OTW mau jadi putri pariwisata bisa prepare gitu. Coba dong Keisha. Oke. Hai, aku Keisha, model Putri Pariwisata tahun 2020. Bercita-cita yang menjadi dokter karena ingin menjadi seperti mama. Udah. Udah. Oh, udah. Tapi emang ini udah berapa ya? Apa namanya intonasinya? Kamu udah kayak ini tahu, udah mirip sama announcernya news. Bagus banget. Udah pernah nyoba baca berita belum? Belum. Nanti di TikTok itu biasanya ada ini yang kayak duet sama ini loh, kayak penyiar berita. Kayaknya kalau kamu coba itu cocok sih. Soalnya suara dia tuh kayak yang deep, yang berat gitu loh. Ini cocok. Ada nggak cita-cita nggak ya? Cita-citanya kan dokter. Iya, dokter. Dokter dong bun. Gimana sih? Berarti nanti IPA SMA-nya masuk IPA nih. Iya, IPA. IPA. Jurusan IPA. Aku dulu masuk IPA, akhirnya pas kuliah nggak IPA lagi. Semoga betah ya, semoga tetap dalam satu tujuan gitu. Biasanya pas di tengah jalan, jadinya mau kesini. Emang Nopi udah sejalur, Nop? Oh, udah. PS kan kayak ekonomi. Oh iya, bener. Balik lagi ke bintang kamu. Oke, siap Bun. Nah, Ini Keisha kalau boleh tahu udah berapa banyak event yang kamu ikutin? Sejauh ini menang Prince and Princess Internasional 2019. Itu di mana kalau boleh tahu? Dan rencananya mau di Filipina. Di Filipina. Oh my god, ini perwakilan Kalteng atau dari pribadi nih? Dari pribadi. Oh, pribadi. Ya nggak Oke. apa-apa, tetap pasti ditanya nanti kamu dari daerah mana, asal dari mana. Keren-keren. Palangka banget tau lah. Enggak, jangan gitu ya. Kakak dia. Oh gitu, keren banget. Itu sebelumnya ada seleksinya belum sampai ke tahap itu? Sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Ikut Indonesia Model Award. Oh, itu online? Enggak. Enggak. Iya. Audisi. Dari 2020. 2000, waktu itu 2019. 2019 dan baru acara besarnya nanti. Iya. Oh, lama ya. Berarti yang ikut lomba ini tuh banyak banget karena yang kesini sejauh ini kan yang versinya yang nasional kayak ke Bali, ke Jakarta, Filipina Bun. Boleh ikut nggak deh? Itu waktu audisinya itu apa aja kalau kakak boleh tahu? Audisinya itu membawa pakaian dari Kalteng. Oh gitu, ada unsur budayaan Iya, juga ya. unsur budaya. Biasanya yang kamu bawa apa? Batik atau Benang bintik. Oh, benang bintik. Benang bintik itu kebanggaan kita banget. Itu kayaknya dari Palangkaraya sendiri aja atau ada temennya? Palangkaraya ditemenin. Oh, ditemenin. Iya. Ditemenin maksudnya yang ikut lombanya ada lagi nggak? Kalau untuk remaja Keisha, Heeh.
ada 2. Oh ada 2. Dan mereka juga ntar berangkat ke Filipina juga. Kurang tahu. Oh kurang tahu. Jadi Keisha sekarang tahu tuh dihubungin sama pihak mereka kalau Keisha lolos gitu. Iya. Wih, kamu semangat ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu aja ke Instagram kita siap kok nyebarin kayak food segala macem gitu kan. Karena kemarin ada kakak Ririn Ariska itu kesini, terus kita juga support dia banget. Pokoknya putra putri Kalteng yang berprestasi kita siap dukung penuh kayak sebisa kita. Kalau mintanya mobil yang gede ya nanti kita tanya ke dealer dulu ya. Nah Keisha Siap menjual ginjal? Oh tidak, tidak saya masih sayang ginjal saya. Keisha mulai model dari kapan Keisha? Kelas 2 SMP. Oh kelas 2 SMP. Kok akhirnya ini sih ada rasa kayaknya aku pengen jadi model deh gitu. Awalnya itu kami jalan-jalan ke mall, terus ada orang nyebarin brosur modeling. Oh gitu. Ya, Jadi bukan karena lihat model itu. Bukan. Oh bukan. Dan waktu itu iseng-iseng ikut, beli baju yang seadanya aja, tapi casual. Dan alhamdulillah menang harapan 2. Wih, itu starting point yang bagus banget tau. Itu di Palangkaraya. Iya, di Palangkaraya. Kakak dong iseng-iseng. Aku pernah waktu itu kan, jadi aku tuh pernah ikut model ya. Cerita dikit nih ya. Waktu SMP ikut model, ada selendangnya jatuh. Semenjak itu aku ngerasa kayaknya aku nggak cocok jadi model. Nah, balik lagi Keisha, pernah nggak sih selama event atau turun naik panggung kamu ada pengalaman yang kurang enak gitu? Atau mau ini apa kepleset gitu atau gaunnya nyangkut? Biasanya model kan gitu kan? Atau mulus aja. Mau kepleset pernah, tapi nggak terlalu kelihatan sih. Oh, Profesional, keren. Mau kepleset langsung kayak gini. Ngambil ini. ala acting gitu ya. Oh jadi pernah sekali mau ngepleset, tapi bisa ditahan. Iya, bisa. Terus kalau yang hal yang agak gimana gitu, yang lainnya ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Atau disini-sini sama model lain karena kamu bajunya terlalu bagus kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ini ya, persaingannya sehat bun. Kan masih remaja, Bu. Kalau hal yang Keisha baru dapetin dari perbedaan nih yang Keisha dapetin sebelum ikut model sama setelah ikut model apa? Sebelum ikut model belum tahu fashion. Oh gitu? Iya. Masa sih? Iya, benar. Berarti baju kayak kaos kaos lepis. Iya, udah baju seadanya gitu. Yang penting nyaman aja Iya. gitu. Tapi semenjak ikut model, Model tahu fashion. wih, udah tahu kayaknya baju ini nggak cocok nih sama bawahan ini gitu ya. Wih, anak sekarang tuh jarang tahu yang kayak gitu. Maunya aku mau yang ada gambar BTS. Gambar muka Kim Taehyung. Iya, tapi sebenarnya itu tuh nggak apa-apa kalau mix and match-nya keren tuh jatuhnya keren, tapi masalahnya kadang nggak nyambung gitu loh atas sama bawah. Keisha tipe ini nggak sih, tipe yang misalnya ada teman Keisha, karena Keisha bilang udah tahu fashion kan, misalnya baju teman Keisha tuh atas sama bawah tuh nggak nyambung. Keisha ini kayaknya yang ini kurang cocok deh. Berani nggak ngomong kayak gitu? Enggak. Pendem aja. Oh, itu style dia. Kalau aku tuh misalnya ada teman aku yang menurut aku kayak aneh banget, anehnya tuh yang parah gitu loh, level akut gitu, kayak ini bener bawahnya ini kayak gitu. Kadang dia bilang, iya Nok, kalau aneh kasih tahu aja, soalnya dia emang kurang tahu gitu kan. Kalau orangnya udah ngeklaim kayak gitu kan, no problem gitu. Iya sih, tapi kalau kayak kita berdua itu jatuhnya kayak julid ya. Iya. Itu bukan pintar dia ya, sudut pandang orang berbeda-beda. Karena kalau aku ya misalnya ngelihat fashion temen aku misalnya aneh banget, itu mending aku yang negur daripada temenku dijulitin orang banyak. Aku lebih nggak ikhlas itu. Aku jadinya tuh kayak yang misalnya beneran aneh deh, misalnya dia pakai atasan kuning, bawahan hijau stabilo, terus atasnya ungu gitu kan, terus datangnya mau ke kantor dinas misalnya. Gak apa-apa, mungkin dia lagi cosplay jadi kue lapis. Iya, karena kan kita tahu nih kalau kita belajar fashion itu adalah interpretasi dari diri kita sendiri. Kalau good kita, maksudnya pakaiannya kita bagus, orang juga bisa ngargain kita. Tapi kalau pakaian kita sembarang-barangan, nggak tahu tempat dan waktu, orang juga bisa underestimate kita. Jadi itu yang aku pengen ngasih tahu ke teman-teman aku gitu. Iya kan Nono. Oke, jadi biar Anda sekalian tidak ini ya. Keisha, aku dengar nih katanya
Keisha nanti rencananya kan mau SMA nih. SMA-nya ke luar kota ya? Iya, keluar kota. Nah, itu kan yang ku dengar SMA-nya yang mirip-mirip kayak pendidikan Iya. gitu kan. Nah, itu Keisha tetap ini gak sih, tetap di dunia permodelan ini tetap jalan atau istirahat dulu? Harapannya bisa jalan sampai Mm-mm. sekolah. Oh gitu. Iya. Selama sekolah masih bisa ngizinin, terus waktunya ada, tetap diiniin ya. Apalagi sekarang pandemi COVID, sekolah online. Mm-mm. Jadi, Jadi kayak tidak membatasi Keisha untuk tetap berkreasi. Tapi ada niatan untuk mendalami dunia modeling. iya. Karena aku berharap banget karena Keisha kan tadi levelnya udah sampai internasional ya. Itu kan internasional sih kalau udah nyampe ke luar negeri. Aku harapannya kamu sampai yang dapat gelar ini nih Putri Indonesia. Ya. Itu goalsnya ya. Iya. Karena untuk mencapai titik itu tuh kita harus memupuknya dari sekarang gitu. Keisha BTW mau ke Filipina udah prepare bahasa Inggrisnya belum? Sudah les 3 lesson. Oh udah ya, karena second language mereka di sana kan Ya, bahasa Inggris bahasa kan. Siapa tahu kan di sana nanti dapat ini kan cogan gitu ya. Jangan ditiru, jangan ditiru deh. Enggak, maksudnya tuh kayak relasi segala macem. Karena komunikasi itu kan adalah hal yang paling penting dalam pertemanan, dalam dunia bisnis ataupun apa. Kalau Keisha good communication kan nanti enak juga ke depannya. Siapa tahu kamu mau nggak bawa baju aku di India atau di mana namanya di Moskow gimana, kan lumayan Iya. cuy. Itu kan gelarnya udah internasional, sayang banget kalau kita cuman kamu makan deh. Jadi makanya prepare dari sekarang gitu. Nah, nanti ke sana sama siapa? Sama mama. Oh, sama mama. Katanya Nopi mau ikut. Bisa. Dalam koper bisa. Ini ya, diet sampai ini ya, sampai bisa dilipat gitu ya, Nop. Kalau anak pasti muat. Buat aku pernah nyoba. Tapi kelingking aku keluar dikit, Nop. Sesak napas enggak? Enggak. Karena koper yang gede. Oh, siap pun. Semoga ini ya, pas at the moment udah, maksudnya kayak urusan ke sana tuh udah gampang, karena ada temen aku yang di sana tuh bener-bener masih lockdown. Dan kita di sini tuh alhamdulillah di Palangkaraya tuh udah kategori sedang kan. Jadi kita udah bisa ke sana kemari walaupun masih jaga jarak segala macam, tapi udah enak lah kayak gitu. Kalau di sana tuh bener-bener masih lockdown. Jadi aku berharap pas momen itu udah ini, maksudnya udah enak lah negaranya gitu. Tahu nggak bulan kapan? Kurang tahu. Soalnya corona ini kan bertambah terus ya. Jadi agak susah gitu kalau keluar kota, keluar Oh daerah. gitu. Ya. Tapi mereka ada konfirmasi kan kalau akan diselenggarain tahun ini. Iya. Tapi bulannya belum tahu. Belum tahu. Oh, mungkin mereka juga ini kali ya, agak riskan juga ya ngasih tahu bulan Agustus. Ternyata di Agustus di sana masih gini gitu. Jadi menyesuaikan kondisi ya kan. Dan tadi kan Nopi ada cerita kalau ternyata kalian itu pernah satu project ya, walaupun kamu gak ingat ya. Satu panggung ibu bukan project itu. Tapi kan dari desainernya sama. Iya, desainernya sama. Dan itu kalian ngebawain baju apa, Nop? Baju siapa? batik, bukan batik, lebih ke sejenis kebaya modern. Kebaya. Iya, kebaya modern. Oh, jadi semuanya kebaya modern Iya, semua. kebaya modern. Cuman beda ininya aja, apa, bentuk busananya. Oh, jadi waktu itu emang pembawaannya baju itu dipresentasikan untuk anak muda yang cewek, atau emang ada kategori yang kecil, yang remaja atau gimana? Kalau yang kemarin itu khususnya remaja. Wah, Nopi masih remaja. Iya, masih muda ya, Bun. Iya, Bun. Jadi waktu itu cewek ada versi cowoknya nggak, baju Ada. tradisional cowoknya? Ada juga, sama juga desainernya. Iya, sama. Wah, jadi kamu inget ya, nih wajahnya mungkin kalian bakal nemu lagi nih, bertemu Enggak. kembali. Amin dong, Bun. Siapa tahu kan itu Sudah kan tua, Bun, ya. model itu tidak pandang umur. Anda tuh masih muda Jangan. Jangan. Pakai heels tinggi sekali. Kalau Nopi bisa pakai heels tinggi? Paling mentok 15 cm. 15 ini 18 ya. Ini 18. Tinggi sekali. Pertama kali nyoba heels yang di atas 5 cm itu pas kapan? Enggak, langsung 15. Iya, paling 15.
ampun, itu berapa hari belajarnya? Belajar waktu itu kurang bisa, awal-awalnya belum Eh, bisa. mm-mm. Tapi latihan sudah terbiasa. Soalnya kalau itu aku mustahil banget sih orang yang baru pertama kali pakai heels langsung stabil. Iya. Itu kan keseimbangan banget kan. Seminggu ada nggak sih? Lebih Oh lebih ya? berbulan-bulan nggak sampai. Nggak sampai. Kalau kita sampai ya. Nah. Bisa ditanya lagi. Jadi itu salah satu syarat ininya nggak? Salah satu syarat modelnya. Iya, pakai hak minimal 15 ke atas. Iya kan? Biasanya tuh kayak gitu, kayak model ini kalian harus pakai ini, diwajibkan. Emang waktu yang kebaya kemarin nggak pakai ini, nggak pakai heels? Pakai. Pakai, tapi nggak setinggi itu yang nap kamu. Enggak, dia menyesuaikan sama tinggi badan orangnya juga. Oh gitu. Iya, sama model kebaya modernnya. Hmm. Jadi bintang tamu ya. Biar dia bisa flashback, oh kakak yang itu gitu. Harapannya sih seperti itu, tapi ternyata tidak ada ya. Apa sih? Udah sering sering kolaborasi dengan desainer untuk membawakan baju. Selama ini masih desainer Stefan Aji. Oh baru Kak Stefan itu. Berapa kali kalau boleh tahu? Ada 3 kali lebih. Kalau yang di Deskra Nasda kemarin, Keisha ikut nggak? Keisha kemarin nggak ikut. Oh nggak ikut. Soalnya itu keren banget sih acaranya. Katanya itu bakal diadain tiap tahun. Iya. Mungkin November ini nanti ada lagi. Dan kayaknya aku bakal lihat Keisha deh di sana. Ayo, ikut. Soalnya itu selain untuk memamerkan baju dari para desainer, itu juga kayak kesempatan untuk para modelnya kayak Mempublish ngebrand. dirinya. Betul banget, kayak this is me. Iya, supaya lebih dikenal orang gitu. Mm-mm. Siapa tahu kan nanti ada brand lokal gitu narik mereka untuk jadi brand ambassador. Iya, jadi BA-nya ya. Iya. Kalau sampai sekarang hal yang tersulit dari dunia permodelan apa nih? Pemodelan alhamdulillah nggak ada sih. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Iya. Apa ya berarti bahasanya? Yang harus menyesuaikan deh dari yang sebelumnya nggak pernah, akhirnya sekarang harus kayak gitu apa? Wawasan. Wawasan. Iya. Karena waktu model, kalau udah remaja itu sering ditanya-tanya gitu ya? Iya, sering ditanya. Ada public speaking. Iya, sekarang udah ini ya, orang-orang kayak kita nggak butuh cewek yang hanya good body, good looking, kita juga butuh good brain gitu, attitude yang paling penting. Karena orang banyak yang ketika dia ngerasa cantik, keren, jatuhnya ada yang sombong gitu kan. Jangan kayak gitu. Kanopi ini ramah banget tau. Paman pentol aja di high ya, Nom. Oh iya dong. Ayo, Biar Man. dapat tol gratis. Oh jadi itu ya. Jadi itu ya, ada udang di balik bakwan ya. Iya, siap. Prepare untuk beberapa bulan ke depan ada nggak kegiatan? Bulan ke depan lebih ke acting. Acting. Itu video klip atau FTV atau apa? FTV Kunanta. Really? Yes. Wih keren banget. Kamu di situ jadi pemain tetap atau apa tuh? Masih rencana sih. Masih rencana. Itu kenapa aku tahu ponakanku nonton itu terus. Itu bakal jadi, berarti kamu jadi anak pesantrennya gitu? Kayaknya iya sih. Iya. Iya. Aku nunggu banget. Semoga terlaksana ya. Oke. Ini nanti kami nonton. Tapi udah tahu bulan kapan syutingnya? Rencana bulan depan. Bulan depan. Kok bisa sih dari tim mereka bertemu dan akhirnya menghubungi Keisha? Waktu itu waktu di Jakarta kemarin, IMA itu ada les acting. Oh gitu. Les acting sama Mm-mm. MG Entertainment. Mm-mm. Jadi kita casting, Mm-mm. lalu nanti dipromosiin. Oh gitu. Jadi emang mungkin kalau waktu itu Keisha belajarnya setengah-setengah mungkin nggak bakal di tahap itu. Tapi karena Keisha ngerasa gue fan-fan aja di bidang ini gitu kan, akhirnya enjoy dan akhirnya dapetin hasil yang bagus. Aku nungguin semoga syutingnya lancar dan semoga wajah Keisha ini kita sering lihat ya di TV ya. Nanti aku posting gue pernah wawancarain di bocah gitu. Bukan bocah ya, udah remaja, ini gadis. Dan kalau bisa nggak cuma di FTV ya, Mm-mm. bisa next level sinetron. Iya, abis sinetron apa tuh? Film. Iya. Kita berhayal aja dulu. Karena kalau kata Soekarno kita tuh harus bermimpi setinggi langit. Kalaupun jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang. Ih, gue bijak banget. Dan karena waktu kita terbatas ya, dan aku harap
aku sama Kanopi bisa ketemu Keisha lagi di sini, mungkin dalam momen yang lebih keren lagi, lebih spektakuler dengan prestasi-prestasi Keisha. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana setelah jeda pariwara ini. Iya, aduh, udah nggak terasa kita udah ada di penghujung acara nih Kano. Iya, mungkin kita pengen ngobrol lebih lama lagi, tapi karena waktunya udah menunjukkan pukul 9:30 ya, dan mungkin adik-adik harus tidur ya bun. Karena mereka masih kecil. Iya, kita dulu juga begitu. Nah, harapannya nanti Okta maupun Keisha, aku harapkan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini, tentunya dengan cerita-cerita baru, dengan prestasi-prestasi baru. Betul banget. Karena kita selalu mendukung apapun yang membawa dampak positif untuk sekitarnya maupun untuk masyarakat luas kayak gitu. Dan sorry banget buat teman-teman kalau kita ada salah kata ataupun salah sikap, karena di sini kita emang pengen ngasih yang positif-positif. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novrinda alias Nov dan rekan saya Novi Anggraini dan Keisha. pamit undur diri di hadapan teman-teman semua. Ikan ya jargonnya Keisha. Kayak gini, Jurnal TV, ikutin. Jurnal TV, One City, One City, One TV. One TV. Dadah. Dadah.